Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang bacaan panjang, yang mana dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, atau 6 harokat. Bagaimana cara menentukan bacaan panjangnya? Nanti kita salah-salah terpanjang pula. Kadang seharusnya 2 harokat menjadi 4 harokat, 4 harokat menjadi 6 harokat, dan sebaliknya. Jadi ada rumus yang paling cepat untuk kita menentukan bacaan panjang ini tanpa kita tahu apa hukumnya. Jadi kita terus saja masuk mana bacaan yang dibaca 2 harkat ini. Yang dibaca 2 harkat adalah ketika ada alif sebelumnya baris di atas, waw mati sebelumnya baris di depan, ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini sama dengan huruf mat. Mat alif, mat waw, mat ya. Dan ada alif kecil, waw kecil, dan ya kecil. Yang ke-6 ini dibaca 2 harokat. Yang 6 ini dibaca 2 harokat. Setelah itu yang mana dibaca 2 atau 4 atau 6, yaitunya ketika sukun waqaf. Yang 3 ini, mat alif, mat ya, atau mat waw. Alif sebelumnya baris di atas, ya mati sebelumnya baris di bawah, waw mati sebelumnya baris di depan. Yang ketiga huruf mat ini bisa dibaca panjang 2 atau 4, 6 harokat ketika sukun waqaf. Apa maksud sukun waqaf? Nanti kita bahas. Setelah itu yang dibaca bisa 4, bisa 5 harokat. Tandanya ini, ketika tanda mat bertemu dengan hamzah. Apakah hamzahnya yang seperti ini atau yang seperti ini? Ada 2 bentuk hamzah. Yang ini ketika berbaris ya. Ketika berbaris ini disebut dengan hamzah. Ini yang dibaca 4 atau 5 harokat. Dan yang mana dibaca panjang 6 harokat ini? Ketika tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau huruf yang berbaris sukun atau mati. Ini yang dibaca 6 harokat. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu yang 2, 4, 5 atau 6 harokat ini. Kita mulai dengan yang 2 harokat dulu. Yang 6 ini ya. Kita mulai yang 2 harokat dulu. Contohnya ini dalam surah Al-A'raf ayat 2. Ini yang panjang alif. Alif sebelumnya baris di atas, ini 2 harokat. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yakun. Ini untuk alif sebelumnya baris di atas. Seterusnya ini untuk waw mati dalam surah Al-A'raf ayat 3. Ini waw mati sebelumnya baris di depan. Ini dibaca panjang 2 harokat. Kita baca, Ittabi'u ma unzil. Ittabi'u ma unzil. 2 harokat. Yang ketiga ini dalam surah Al-A'raf ayat 8 ini. Ini untuk ya mati. Ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini untuk alif kecil. Ini alif kecil ya. Ini pun 2 harokat. Setelah itu ini waw kecil. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ada alif kecil, ada waw kecil. Ketiga-tiganya dibaca panjang 2 harokat. Kita baca,
mawazinuhu faulaik. Mawazinuhu faulaik. Ini dua harakat. Yang terakhir untuk dua harakat ini dalam surah Al-A'raf ayat 32 ini. Ini untuk ya kecilnya, dibaca panjang dua harakat. Kita baca li'ibadihi wat-thayyibat. Li'ibadihi wat-thayyibat. Yang dibaca panjang dua harakat ada 6. Ada alif, wa mati, ya mati, alif kecil, waw kecil, dan ya kecil. Ini yang dibaca panjangnya dua harakat. Setelah itu kita masuk yang dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harakat ketika sukun waqaf. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini yang mad alifnya, ada alif sebelumnya baris di atas. Ini pendek maka kita matikan. Ini yang dimaksud dengan sukun waqaf. Yang asalnya berbaris, tapi dikarenakan ini pendek maka kita matikan. Maka ini berbaris mati, berbaris sukun, dan letaknya waqaf. Makanya sukun waqaf. Ini yang contoh untuk mad alif. Kita panjangkan bisa 2, bisa 4, bisa 6 harakat. Kita baca fi sammil khiyat. Fi sammil khiyat. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ayat 3 ini. Ini yang mad wawnya. Ada waw mati sebelumnya baris di depan. Setelahnya ada na. Na ini pendek maka kita matikan, kita sukunkan. Letaknya di akhir. Ini yang sukunnya, ini yang wakofnya. Nah, ini yang namanya sukun waqaf. Maka ini kita panjangkan bisa 2, 4 atau 6 harakat. Kita baca qalilam ma tadhakkarun. Qalilam ma tadhakkarun. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-A'raf ayat 2 ini. Ini yang mad ya-nya. Ada ya mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Setelahnya ada na. Na ini pendek maka kita matikan. Dan letaknya di akhir. Nah, ini yang namanya sukun waqaf. Nah, ini sukun atau mati, letaknya waqaf pada akhir ayat. Ini bisa kita panjangkan bisa 2, 4 atau 6. Kita baca wa dzikra lil mu'minin. Wa dzikra lil mu'minin. Ini yang dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Sekarang kita masuk yang panjangnya 4 atau 5 harakat. Yang 4 atau 5 harakat itu ketika tanda mad bertemu dengan hamzah. Oke, tanda mad bertemu dengan hamzah. Contohnya ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini yang tanda madnya bertemu hamzah. Nah, ini bisa dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Kita baca faja'aha. Faja'aha. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ini. Nah, ini yang tanda madnya bertemu dengan hamzah. Nah, ini bisa dibaca 4 atau 5 harakat. Kita baca qalu inna. Qalu inna. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-A'raf ini. Nah, ini yang tanda madnya bertemu dengan hamzah. Nah, ini dibaca 4 atau 5 harakat. Kita baca ghairuhu inni. Ghairuhu
ini yang dibaca 4 atau 5 harokat ketika tanda mat bertemu dengan hamzah. Sekarang kita masuk yang dibaca 6 harokat, yaitunya tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid dan tanda mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun atau mati. Contohnya ini dalam surah Yunus ini. Ini tanda matnya bertemu dengan huruf mati. Ini lam mati. Bermakna ini kita panjangkan 6 harokat baru masuk ke huruf yang mati. Kita baca al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana kita panjangkan 6 harokat baru masuk ke huruf yang mati. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Hasyr ini. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita panjangkan sya ini 6 harokat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Syaqullaha wa rasulah. Syaqullaha wa rasulah. Contoh yang ketiga ini dalam surah Yunus ini. Ini tanda matnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini kita panjangkan 6 harokat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu. Qul Allahu. Jadi kesimpulannya adalah yang dibaca 2 harokat khusus yang 6 ini, yang dibaca 2, 4 atau 6 harokat yang 3 ini, yang dibaca 4 atau 5 harokat tanda mat bertemu hamzah, yang dibaca 6 harokat tanda mat bertemu huruf yang ada tasydid atau tanda mat bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Dan contoh-contoh yang saya bawa tadi itu hanya sedikit saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain untuk kategori 2 atau 4 atau 5, 6 harokat ini. Itu saja. Semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.